Media sosial ya. Saya yakin kalian semua sudah familiar atau sudah sering dengar tentang media sosial, bahkan menggunakannya setiap hari, seperti WhatsApp. Zaman sekarang anak siapa sih yang tidak punya WhatsApp? Ini merupakan salah satu contoh dari media sosial. Nah, apa itu media sosial? Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain, yang mana pastinya menggunakan jaringan internet. Jadi kita sosialisasinya melewati online, dan nantinya kita bisa berinteraksi dengan teman atau orang lain tanpa ada batasan ruang dan waktu. Media sosial yang bisa kita gunakan untuk melakukan bisnis online ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satunya adalah WhatsApp. Selain itu ada Instagram, ada juga YouTube. Apalagi ya, selain itu kita juga bisa menggunakan Facebook. Nah, selain itu tadi kita juga bisa membuka marketplace. Marketplace contohnya adalah Tokopedia, ada juga Bukalapak, Lazada, bahkan juga ada Shopee ya. Karena di masa pandemi ini rata-rata orang banyak yang menggunakan marketplace dalam melakukan pembeliannya. Kenapa harus media sosial yang dipilih ya? Berdasarkan yang sudah dibaca pada yang dirilis oleh We Are Social, bahwa penggunaan di Indonesia, khususnya jaring sosial, mencapai 130 juta orang setiap harinya, dan masing-masing orang perharinya menggunakan media sosial ini minimal 3,5 jam. Wow, inilah kesempatan buat kita. Kita akan memberi racun ke mereka agar mereka membuka marketplace kita atau membuka bisnis kita. Untuk melakukan pemasaran atau bisnis online dengan menggunakan media sosial, kita perlu perangkat atau peralatan, antara lain yang pasti kita harus punya HP dong. Setelah itu HP bisa, laptop juga bisa. Kemudian yang pasti harus ada jaringan networking, harus ada jaringan internetnya. Kemudian kita juga harus memiliki aplikasi. Bila kita menggunakan HP, kita harus siap-siap menggunakan aplikasi. Dan tentunya kita menyediakan RAM atau ukuran RAM dan ukuran memori kita yang pas untuk memasang aplikasi tersebut. Selain itu juga kita harus punya produk dong. Produk apa yang harus kita perkenalkan kepada masyarakat luas atau calon konsumen kita? Kita menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbisnis online. Ini fungsinya supaya media sosial ini fungsinya sebagai sarana untuk mempopulerkan produk kita atau memperkenalkan produk kita kepada calon customer atau calon pembeli kita. Nah, semakin mereka melihat, mereka kemungkinan akan tertarik. Setelah tertarik, berkeinginan untuk membeli. Nah, ini peluang kita untuk mendapatkan konsumen baru. Artinya fungsi yang kedua juga kita bisa mendapatkan konsumen atau pelanggan baru ataupun pelanggan lama yang tetap setia dengan kita. Yang kemudian secara tidak langsung atau bahkan secara langsung kita bisa mendapatkan testimoni atau bagaimana pandangan konsumen, pendapat konsumen tentang produk yang telah mereka miliki, atau mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut karena kita tanpa ada batasan ruang dan waktu, mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk kita. Nah, di sini kita bisa memelihara hubungan yang baik dengan calon konsumen, bahkan dengan konsumen kita itu sendiri. Ya, ada tips menggunakan berbisnis online dengan menggunakan media sosial ini dari Bu Deni. Yang pertama, kalian harus punya pertemanan yang baik atau audiens ya, pertemanan yang baik atau koneksi yang luas dengan calon konsumen yang akan kalian targetkan. Nantinya kalian akan memperkenalkan produk kalian miliki kepada mereka. Yang berikutnya, yang pastinya kalian harus bisa memilih media sosial yang tepat untuk kalian gunakan untuk berbisnis online ini. Yang
Selain itu kalian yang pastinya yang harus aktif lah dengan media sosialnya. Jangan sampai kita sudah punya audiens, kita punya media sosial, tapi kita tidak aktif di situ. Nah, oleh karena itu 3 tips ini nanti kalian harus mengcombine atau istilahnya harus saling terkait, sudah punya koneksi atau konsumen, calon konsumen, kemudian media yang dipilih tepat, dan kemudian yang terakhir kalian aktif di dalam media tersebut. Oke, selanjutnya Bu Dani akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita berbisnis online menggunakan marketplace. Berikutnya, ini dia tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Kali ini saya akan melanjutkan untuk tutorial bagaimana kita menjual sebuah produk di salah satu marketplace yang sering kita gunakan di Indonesia ya. Sebenarnya di Indonesia ada berbagai macam marketplace ya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, bahkan juga bisa kita menggunakan web store ataupun kita masuk di OLX. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang bagaimana sih kita menjual produk di marketplace yaitu Bukalapak. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kita butuh yang namanya perangkat penunjang. Yang pertama, kita punya hardware-nya, bisa berupa laptop ataupun tablet, atau bisa kita menggunakan handphone yang kita miliki. Nah, kemudian pendukung yang lainnya, kita harus punya yang namanya jaringan internet, atau kita bisa menggunakan WiFi, atau kita menggunakan paket data sini. Dan yang terakhir itu adalah kita siapkan dulu produk kita. Nah, produk kita itu tidak harus berupa produk real, tapi cukup kita mempersiapkan gambar-gambar yang menarik, yang sehingga gambar itu bisa membuat calon customer kita untuk membeli produk tersebut. Oke. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan, kita siapkan dulu Gmail kita. Nah, kita harus punya Gmail terlebih dahulu ya, untuk masuk ke atau daftar dulu ke marketplace. Kalau di sini posisi kita adalah sebagai calon, bukan pembeli, tapi kita sebagai penjual terlebih dahulu. Ya, kita masuk dulu. Kita buka websitenya. Kita langsung masuk ke www.bukalapak.com ya. Masuk ke www.bukalapak.com. Ya, kita tunggu dulu. Masih putar-putar ini ya. Nah. Oke, ini mungkin kita tunggu dulu koneksi internetnya agak anu. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan dari marketplace Bukalapak ya. Nah, apabila kita masih belum memiliki akun yang ada di Bukalapak, kita bisa melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Nah, masuk ini kita coba dulu ya. Kita masuk ke menu daftar. Ya. Kita masuk ke menu daftar, kita tunggu sebentar. Ini jaringan internetnya agak lemot. Nah, memang di sini butuh koneksi yang cepat sehingga pelayanan kita juga cepat ya terhadap konsumen kita. Nah, ini di sini kita siapkan nanti kita mau daftar, kita masukkan dulu namanya dulu ini sini ya. Nah, kita delete dulu. Oke. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap kita siapa? Di sini kita tidak perlu menggunakan KTP ya, tidak usah. Nah, kita punya nama lengkap kita, masukkan di sini. Nama lengkap siapa ya? Gunawan. Oke. Kemudian di sini ada masukkan email atau nomor handphone. Kita bisa menggunakan Gmail kita, masukkan di sini. Kemudian kita di sini kita tuliskan password ya. Password kita untuk masuk ke atau untuk login ke Bukalapak. Kemudian di sini kita konfirmasi password, kemudian kita centang di sini. Nah, sebagai persetujuan kita mengikuti kebijakan privasi dari Bukalapak, kita daftar. Nah, ini kalau kita masih belum memiliki akun di Bukalapak. Nah, apabila kita sudah memiliki akun, nah kita nanti sudah buat akun, nanti kita tinggal langsung login aja di sini. Nah, langsung login di sini ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita login.
Ini kendalanya memang satu, sepertinya agak lemot. Nah, kita masukkan di sini dari akun kita tadi mendaftarkan menggunakan email apa dan juga passwordnya apa, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita masukkan di sini. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, supaya kita tidak lupa meskipun atau jangka waktu yang lama kita tidak membuka akun kita centang ini, ingat saya di sini. Nah, kita bisa gunakan di sini. Langsung kita login. Nah, kita tunggu 1, 2, 3. Nah, belum masuk ya? Sudah masuk. Oke. Nah, tandanya apa kalau kita sudah masuk ke akun Bukalapak kita? Tandanya di sini sebelah pojok kanan atas. Nah, ini sudah ada seperti gambar sulet foto kita ya. Nah, jadi di sini itu artinya kita sudah masuk pada akun kita. Nah, di sini sudah banyak menu yang ada. Nah, nanti kita tinggal mengedit-edit saja bagaimana cara kita menjual produk di sini. Oke. Nah, ini tutorial pertama dulu, yaitu bagaimana kita melakukan atau pembuatan akun pada marketplace Bukalapak. Oke, apabila ada pertanyaan nanti kita bisa sambung ke melalui kolom komentar ya. Oke, silakan klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih, kita ketemu lagi pada pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah selesai ya melihat tutorial bagaimana membuat marketplace bersama Pak Gunawan. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut ini. 1. Media sosial adalah? 2. Tuliskan contoh marketplace. Dan 3. Apa sarana penunjang bisnis online dengan media sosial? Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu dengan di video-video selanjutnya bersama saya Budiani Wulandari. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, dan perhatikan protokol kesehatannya. Satu lagi, harus tetap semangat belajarnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.